Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Iya, Bagaimana dengan Mbak? alhamdulillah, Bu. Saya juga sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman barangkali ya, Bu ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sudah pernah Ibu lakukan di sekolah. Ya, Saya ucapkan terima kasih ya, Bu ya. sama-sama Bu Ena. Ya, mungkin ada yang ingin saya ketahui, Ibu, ini berkaitan dengan pengalaman Ibu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah, Bu? Sebagai seorang pemimpin sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut kita harus berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Oh, jadi seperti itu ya, Bu ya. Ternyata memang ada pengalaman Ibu berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau misalkan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama benar. Bagaimana hal tersebut bertentangan dengan faktor apa atau pihak mana? Apakah kepentingan individu atau kelompok? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataupun berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Seperti itu ya, Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Tentunya dengan suara hati dan nalar harus berjalan dengan memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus tersebut berhubungan dengan peserta didik. Apa saja, Bu, selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun komunikasi positif. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Jadi memang kita harus menyederhanakan barangkali ya permasalahan yang mungkin dianggap kompleks oleh orang lain. Kemudian yang kedua harus dikomunikasikan juga seperti itu ya barangkali ya, Bu ya. Betul sekali. Kemudian hal-hal apa saja nih, Bu, yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan akan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu, Bu, dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Tentunya tidak ada jadwal dalam menyelesaikan kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif,
buat semua warga sekolah. Nah, baik seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau mungkin sebisa mungkin kalau memang ada kasus, jadi secepatnya mungkin Secepatnya ya betul diselesaikan ya harus Bu ya seperti diselesaikan itu. Bu. Iya baik. Kemudian seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Tentunya komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik barangkali ya dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika Bu? Dalam mengambil keputusan, maka identifikasi jenis kasus, kemudian harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar, atau dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Alhamdulillah, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali dari Ibu untuk pengambilan keputusan ya Bu ya, berdasarkan masalah-masalah yang mungkin termasuk dilema etika. Terima kasih sekali Ibu Sama-sama, ya. atas kesediaannya dan waktunya berbagi pengalaman berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama.